Selamat pagi sahabat Bahari. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip berkelanjutan sudah menjadi perhatian utama Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak lama. Prinsip tersebut tidak boleh dilanggar untuk menjaga ekosistem di laut tetap dalam kondisi baik. Sebagaimana disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, adanya kewajiban untuk menjaga prinsip keberlanjutan tetap dapat diselaraskan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan perekonomian secara nasional. Kegiatan perekonomian memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan bentuknya tidak terbatas, termasuk kegiatan penangkapan ikan bernilai ekonomi tinggi, pemanfaatan ruang laut, termasuk pariwisata bahari. Lalu apa ini maksud dengan perikanan berkelanjutan, fakta perikanan tangkap dunia saat ini, serta bagaimana prinsip dari perikanan berkelanjutan? Pada kesempatan kali ini, dosen Politeknik AUP sekaligus representatif EAFM Learning Center Politeknik AUP, Bapak Dr. I. Nyoman Suyasa akan membahasnya pada AUP Voice Jumat ini bersama saya, Ririn Rosita. Saya akan menyapa Bapak Nyoman terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ririn. Terima kasih sudah bergabung dengan AUP Voice pagi ini. Bapak, boleh dijelaskan apa ini maksud dengan perikanan berkelanjutan, fakta perikanan tangkap dunia saat ini, serta bagaimana prinsip dari perikanan berkelanjutan? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Memang topik ini menjadi isu ya, isu bukan saja di Indonesia, tetapi juga isu dunia ya. Saya mungkin coba share screen. Ya, saya share screen. Saya sudah siapkan bahan yang mungkin bisa kita simak bersama-sama untuk memahami tentang perikanan berkelanjutan ini. Jadi materi ini saya bagi menjadi 5 bagian. Ya. Saya akan mulai dengan latar belakangnya, kemudian saya akan coba untuk menyampaikan tentang fakta perikanan di dunia, kemudian lalu bagaimana sejarah pembangunan berkelanjutan, karena sebenarnya perikanan berkelanjutan ini adalah bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Kemudian pada akhirnya saya akan bercerita tentang perikanan berkelanjutan itu sendiri, termasuk fakta-fakta yang ada di Indonesia. Kemudian pada akhirnya saya akan menarik sebuah kesimpulan dari pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan materi ini akan memberikan informasi kepada kita semua betapa sebenarnya perikanan berkelanjutan itu bukan hanya sebuah jargon, tetapi ini menjadi bagian komitmen dari kita semua sebagai bangsa-bangsa di dunia untuk bersama-sama menjaga keseimbangan keberadaan sumber daya, terutama sumber daya alam. Gitu kan. Nah, saya akan coba untuk menyampaikan beberapa latar belakang, tapi intinya pembangunan itu kan dilakukan dalam kerangka apa? Dalam kerangka agar manusia di permukaan bumi itu menjadi sejahtera. Gitu. Nah, bagaimana ukuran kesejahteraan itu? Ukuran kesejahteraan itu adalah manakala semakin banyak kebutuhan manusia bisa dipenuhi, dan kalau dia semakin banyak kebutuhannya yang dipenuhi, maka manusia akan merasa semakin sejahtera. Oleh karena itu, ukuran kapan manusia itu sejahtera adalah menjadi relatif. Karena apa? Karena kebutuhan manusia itu sangat banyak. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi? Nah, fakta menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan manusia substansinya sebenarnya dipenuhi oleh dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai ciptaan dari Tuhan gitu kan. Apakah itu kebutuhan yang bersifat primer, sekunder maupun tersier gitu kan. Nah, kalau begitu konsepnya gitu kan, di masa lalu para pakar itu berpikir kalau ingin manusia itu sejahtera, maka manfaatkan saja, kita ambil saja sumber daya alam itu sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak kebutuhan manusia bisa dipenuhi, maka manusia itu akan menjadi semakin sejahtera. Gitu. Nah, pemikiran itu lahir pada saat para ahli belum menyadari bahwa
keberadaan sumber daya alam di bumi ini, termasuk sumber daya ikan sebagai sumber daya alam itu jumlahnya terbatas gitu. Nah, jadi pada saat itu memang orang berpikir ya sudah ambil saja gitu kan. Maka berlomba-lombalah orang mulai memanfaatkan itu. Nah, sampai pada akhirnya orang menyadari ternyata tidak bisa manusia itu memanfaatkan. Karena apa? Ternyata laju pertumbuhan manusia itu melampaui laju pertumbuhan sumber daya gitu kan. Maka muncullah kan konsepnya Malthus dengan Malthusian gitu kan. Manusia ini akan mati. Karena apa? Pertumbuhan penduduknya itu, pertumbuhan manusia itu jauh melampaui dari kecepatan alam menyediakan makanannya gitu. Yang dia mengatakan Pak Malthus ini bahwa pertumbuhan makanan mengikuti deret hitung, sementara pertumbuhan manusia yang membutuhkan makanan itu mengikuti deret ukur, sehingga pada saatnya di bumi ini akan terjadi kekurangan makanan dan manusia akan mati, bukan lagi sejahtera tapi malah dia akan kelaparan gitu. Nah, dari situlah kemudian para pakar mulai berpikir bagaimana mengelola sumber daya alam ini supaya apa? Supaya manusia ini tetap bisa memanfaatkan sumber daya alam sepanjang zaman. Gitu. Karena faktanya yang terjadi bukan manusianya sejahtera, tapi yang terjadi itu malah kemiskinan, kemudian kerusakan lingkungan dan seterusnya. Itulah latar belakang singkat dari bagaimana kemudian orang mulai berpikir gitu kan. Nah, fakta lain, kalau kita lihat ya perikanan di dunia gitu. Jadi sekarang kita sudah berada pada kalau kita bicara perikanan kan sebenarnya kita bicara perikanan tangkap. Ya. Jadi kalau perikanan tangkap, ikannya itu terutama perikanan laut, ikannya itu bisa lari kemana-mana gitu. Makanya dibilang transboundary fisheries gitu kan, atau straddling fisheries itu kan. Nah, data-data menunjukkan 80% dari sumber daya ikan yang ada di perairan dunia itu telah dieksploitasi penuh. Bahkan beberapa diantaranya sudah tereksploitasi melebihi kapasitasnya. Sementara di sisi lain ikan menjadi sumber daya makanan bagi jutaan penduduk, lebih dari separuh gitu kan. Penduduk dunia itu mengandalkan sumber protein hewani itu dari ikan. Nah, di sisi lain kalau kita lihat peta dunia gitu kan, ada benua-benua dari benua Asia, Amerika, Australia, Afrika itu ternyata 52,8% penduduk dunia itu terkonsentrasi di benua Asia. Nah, kenapa ini saya jadikan gambaran? Itu menunjukkan bahwa di sumber daya alam yang ada di benua Asia, termasuk yang ada di perairan, itu akan mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dan data perikanan juga menunjukkan 75,4% kapal-kapal penangkapan ikan yang didominasi oleh perikanan skala kecil itu konsentrasinya ada di perairan Asia gitu kan. Nah, akibat semua ini maka sumber daya alam khususnya sumber daya ikan, ya, biodiversity perikanan itu justru mengalami tekanan yang luar biasa sehingga dia sangat rentan gitu kan. Saya akan tunjukkan beberapa data. Ini ada data-data yang saya kutip bagaimana proyeksi pertumbuhan manusia di bumi sampai tahun 2050 gitu kan. Posisinya seperti ini. Kemudian pada tahun 2019 sekitar 3 miliar manusia itu menggantungkan sumber protein hewaninya itu dari ikan gitu kan. Kemudian kalau kita lihat sebarannya gitu kan, lihat ini yang merah
ini adalah negara-negara Asia, di sana ada Cina, India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, ini Jepang, ini adalah konsentrasi penduduk yang mencerminkan negara-negara yang penduduknya besar ini yang merah gitu kan. Dan itu semuanya ada di Asia gitu. Data lainnya saya ambil dari FAO, ini lihat konsentrasi 86,1% malah, yang data terbaru ya, kalau kita lihat reportnya FAO, itu konsentrasi kapal ikan itu ada di di Asia. Jadi luar biasa sebenarnya Asia ini mendapat tekanan dari sisi sumber daya gitu kan. Sekalipun sebenarnya Asia ini adalah perairan yang biodiversity perairannya luar biasa gitu kan. Kalau kita lihat yang hijau-hijau ini adalah kawasan-kawasan di dunia yang memiliki biodiversity sangat luar biasa gitu. Tapi tekanannya di Asia itu luar biasa juga gitu. Nah, bagaimana kondisi produksi sekarang kalau kita lihat gitu kan. Yang kuning ini adalah produksi perikanan tangkap. Sejak era 90-an, produksi perikanan tangkap dunia itu cenderung stuck dia. Stuck di angka antara 80 enggak sampai 90 ya. Billion ton itu setiap tahun dan cenderung enggak bergerak naik gitu kan. Nah, ini yang harus dijaga jangan sampai turun gitu kan. Agar sumber daya ikannya itu bisa terjaga dengan baik gitu kan. Sementara yang biru ini adalah produksi dari aquaculture. Gitu. Gambar lain ini menunjukkan gitu kan kondisi sumber daya dunia gitu. Jumlah ikan yang underfishing, ya, stok ikan yang underfishing yang tingkat pemanfaatannya masih rendah itu dari tahun ke tahun itu semakin turun ini. Lihat grafik yang di bawah ini. Sementara yang fully pemanfaatan yang penuh ini semakin besar, kemudian yang overfishing pun cenderung semakin tinggi gitu kan. Ini adalah fakta-fakta yang kita hadapi dalam perikanan dunia yang juga tercermin dari perikanan yang ada di Indonesia. Nah, kembali saya cerita bahwa salah satu ciri dari sumber daya perikanan itu adalah sumber daya milik bersama gitu. Dalam konteks sumber daya milik bersama, maka di masa lalu itu nggak ada yang bertanggung jawab. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menjaga sumber daya itu supaya tetap keberadaannya bisa tetap dipertahankan? Nggak ada. Yang ada adalah setiap manusia membutuhkan sumber daya alam itu, sumber daya ikan itu untuk dimanfaatkan agar dia terpenuhi kebutuhannya, agar dia bisa sejahtera. Nah, ciri dari sumber daya milik bersama ini pada akhirnya akan menghasilkan sebuah tragedi ini yang dibilang oleh Hardin itu, tragedy of the common. Jadi yang terjadi adalah bukannya manusianya sejahtera, tetapi dia malah akan menjadi miskin. Karena apa? Karena itu tidak ada yang bertanggung jawab untuk mengelola, untuk memelihara sumber daya alam itu. Secara visual saya bisa gambarkan, ini saya kutip dari beberapa gitu. Hardin menggambarkan tentang tragedy of the common ini dengan sebuah visualisasi yang sangat sederhana gitu kan, tetapi dengan mudah kita bisa mengerti. Ada hamparan padang rumput, kemudian padang rumput itu adalah milik bersama, siapa saja boleh memelihara sapi di sana untuk memanfaatkan padang rumputnya. Pada awalnya hanya ada 2-3 ekor sapi di sana, kemudian karena padang rumputnya cukup luas, maka sapi itu akan tumbuh dengan baik, kemudian dia menjadi sejahtera, produksi susunya juga tinggi, dan seterusnya. Tapi seiring perjalanan waktu, sapi itu akan berkembang biak gitu. Semakin hari semakin banyak, semakin bulan, semakin tahun gitu, sampai akhirnya padang rumput itu tidak mampu lagi untuk mendukung kebutuhan makanan dari sapi-sapi itu. Apa yang terjadi? Maka di situ terjadi perebutan sumber daya alam. Karena berebut lama-lama tidak ada kontrol sampai akhirnya apa?
yang terjadi adalah rumputnya habis, sapi-sapi ini juga tidak bisa tumbuh dengan baik, bahkan kemudian mengalami sakit karena dia tidak makan dan mati dan seterusnya. Itulah gambaran bagaimana tragedy of the common sebagai dampak dari sumber daya milik bersama yang ujungnya bukannya mensejahterakan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam itu, atau makhluk hidup yang memanfaatkan sumber daya alam itu, tetapi sebaliknya dia akan membuat kemiskinan, membuat kerusakan lingkungan dan seterusnya. Nah, inilah yang harus tidak boleh terjadi gitu kan. Nah, sekarang kita kembali dengan pembangunan berkelanjutan. Sejarah pembangunan berkelanjutan cukup panjang ya. Jadi sebenarnya sejak disadari bahwa sumber daya alam itu terbatas, sementara sumber daya alam itu diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya agar dia sejahtera gitu kan. Sementara kebutuhan manusia itu tidak terbatas gitu kan. Maka diskusi-diskusi tentang bagaimana mendesain sebuah masab pembangunan agar agar sumber daya alam itu bisa terjaga keberlanjutannya mulai dilakukan gitu kan. Secara formal dimulai tahun 72 di Stockholm ada konferensi on the human improvement gitu kan. Di sana masyarakat dunia mulai menyadari gitu kan bahwa harus ada penyelesaian antara keinginan pembangunan untuk yang selama ini ditujukan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi agar masyarakatnya sejahtera, dan kebutuhan lingkungan agar dia terjaga dengan baik gitu kan. Nah, sampai pada tahun 87 lahirlah report sebenarnya dari World Commission on Environment and Development ya, atau yang lebih dikenal itu sebagai Brundtland Commission yang Kenapa Brundtland Commission? Karena Brundtland Commission ini sebenarnya Pak Brundtland ini mantan Perdana Menteri Norway yang memimpin komisi ini. Gitu. Nah, laporannya itu dikenal dengan publikasi buku berjudul Our Common Future. Nah, di dalam dokumen itulah pertama kali muncul istilah sustainable development. Jadi bagaimana pembangunan itu tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diserasikan dengan menjaga lingkungan, sehingga kebutuhan pertumbuhan ekonomi harus seimbang dengan stabilitas lingkungan dari sumber daya gitu kan. Kemudian pada tahun 92 di Rio de Janeiro, Brasil, itu ada UN Conference on Environment and Development, atau lebih juga sering orang menyebut sebagai KTT Bumi, konferensi tingkat tinggi bumi gitu kan. Nah, di situ penguatan komitmen masyarakat dunia ya, untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan Agenda 21 itu. Kemudian dilanjutkan untuk pertemuan di Johannesburg tahun 2002, ada World Summit on Sustainable Development yang kedua, di mana pada saat itu diadopsi apa yang disebut dengan MDGs atau Millennium Development Goals gitu. Nah, KTT Bumi tahun 92 itu menjadi tonggak sebenarnya dengan Agenda 21 itu. Pertanyaannya apa isi dari Agenda 21 itu? Nah, paling tidak ada 4 agenda yang harus dikerjakan sebagai komitmen masyarakat dunia di dalam melaksanakan pembangunan. Yang pertama terkait dengan pelayanan masyarakat. Yang kedua pengelolaan limbah, kemudian yang ketiga pengelolaan sumber daya tanah dan air, dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya alam. Gitu. Saya tidak akan banyak membahas ini karena kita akan lari ke perikanan gitu kan. Kemudian dikembangkanlah model pembangunan berkelanjutan itu. Bagaimana menyeimbangkan ya antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Gitu kan.
irisan dari kepentingan ekonomi, sosial, ekologi inilah yang akan menjamin keberlanjutan dari pembangunan itu. Nah, di dalam gambar ini nampak jelas sekali ada irisan antara ekonomi dengan sosial, itu ya, yang harus terjadi secara seimbang, gitu kan. Kemudian antara sosial dan ekologi itu juga menjamin sampai sejauh mana secara ekologi ekosistem itu bisa ditoleransi. Kemudian secara ekologi dan ekonomi seringkali ada persaingan yang luar biasa, gitu kan. Dan ini harus dijalankan dengan baik, gitu. Nah, secara konsep model pembangunan berkelanjutan itu seperti itu. Nah, di perikanan sendiri konsep ini diadopsi, dikembangkan oleh Charles tahun 2001 itu. Ada publikasinya itu tentang fisheries sustainable yang mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan itu, model pembangunan berkelanjutan. Nah, saya akan menceritakan tentang Indonesia sekarang. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana dunia dan sejarah dari pembangunan berkelanjutan, gitu kan. Nah, di Indonesia sendiri, gitu kan, Indonesia berada di daerah tropis. Gitu kan. Tadi kita lihat gambarnya di peta ini juga nampak sekali, gitu kan. Ini pelajaran zaman kita sekolah di SD, SMP itu. Berada di antara dua benua, benua Asia Australia, kemudian diapit dua samudra, Samudra India dan Pasifik, gitu kan. Nah, ini ternyata memberikan implikasi yang baik dan buruk, gitu kan, posisi ini. Tetapi yang jelas, gitu kan, apa yang terjadi di Pasifik itu akan berpengaruh, gitu kan, kepada Indonesia. Apa yang terjadi di Samudra India juga akan berikan pengaruh. Tetapi aliran sumber daya itu juga akan terjadi karena dia bergerak di antara sela-sela pulau yang ada di Indonesia. Nah, kita punya luas daratan 8,3 juta kilometer persegi. Luas perairannya sudah dikoreksi oleh Menko Maritim, data terbaru. Ternyata perairan kita itu ada 6,4 juta kilometer persegi ya. Yang selama ini kita menggunakan angka 5,8 juta kilometer persegi. Tetapi nampaknya kita punya zona tambahan di ZEE sehingga luasan perairannya itu menjadi bertambah. Garis pantai juga dari 104 ada pengikisan, ada dan sebagainya, perubahan kontur pantai mengakibatkan panjang pantai juga berubah menjadi 108.000 km. Ini adalah data-data Indonesia, gitu kan. Kita punya ikan, gitu kan, yang dari tahun ke tahun hasil evaluasinya semakin baik, gitu kan. Dari 6,19 tahun 97, kemudian kita punya data yang semakin baik, kemudian sampai pada akhirnya tahun 2017 kita mendeklar bahwa potensi ikan kita itu ada 12,54 dan itu dapat dilihat di dalam Kepmen Kelautan Menkp ya, keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 50 tahun 2017 gitu kan. Nah, ikan-ikan ini harus dikelola dengan baik supaya apa? Supaya ikan ini tidak habis, tetapi dia sekaligus juga bisa mensejahterakan masyarakat atau stakeholder yang memanfaatkan sumber daya ikan ini sebagai sumber daya alam. Nah, bagaimana mengelolanya, gitu kan? Nah, Indonesia telah berkomitmen bahwa pengelolaan perairan itu basisnya adalah area. Maka kita membagi juga perairan kita ya, yang 6,4 juta kilometer persegi itu menjadi 11 WPP atau wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Dari 571, 572 ke 573 yang terkait dengan Samudra India, kemudian 711 sampai 718 itu lebih dipengaruhi oleh area di Laut Pasifik gitu. Ini kita bisa lihat gambarnya gitu. Nah, angka-angkanya kalau kita deskripsikan, ini saya ambil dari KKP tahun 2020 kan. Dari 11 itu 571, 572 gitu kan, kita punya potensi berapa gitu kan. Dari potensi itu dalam kerangka pengelolaan perikanan agar dia berkelanjutan gitu kan, bisa dimanfaatkan sebesar TAC itu total available catch-nya atau jumlah tangkapan yang bisa dihasilkan itu adalah
baris yang berikutnya atau kurva yang berwarna kuning ini gitu kan. Tetapi fakta produksi tahun 2019 gitu kan, ada yang sudah melampaui batas maksimum yang diizinkan, ada juga yang belum gitu kan. Sehingga gambarannya kondisi sumber daya perikanan kita di laut itu juga ada yang sudah merah, kemudian ada yang masih hijau, ada yang kuning, tapi yang banyak adalah merah dan kuning gitu kan. Artinya kita harus merah, kita harus berhati-hati, kuning harus berhati-hati di dalam pemanfaatannya. Kalau yang merah ya kita harus mengendalikan pemanfaatannya agar sumber dayanya tetap terjaga gitu kan. Ini adalah capaian pembangunan, saya tidak akan banyak mengulas ini. Tapi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana membuat sumber daya ikan lestari dan masyarakat sejahtera? Itu adalah pertanyaan besar yang merupakan masab di dalam pembangunan. Jadi sumber dayanya harus lestari, harus sustain, masyarakatnya harus sejahtera. Kuncinya adalah pengelolaan yang didasarkan pada karakteristik biologi sumber daya. Itu yang harus dijamin supaya dia memenuhi ini. Nah, bagaimana konsep dasarnya? Saya coba menyampaikan konsep dasar. Kalau kita punya sumber daya alam, baik di perikanan tangkap khususnya, maka sumber daya alam ini adalah energi potensial yang masih di laut. Dia tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi kesejahteraan. Maka harus ada upaya untuk merubah sumber daya ikan ini menjadi produksi perikanan. Dengan apa? Ya melalui investasi. Baik investasi sarana dan prasarana, investasi teknologi, maupun investasi sumber daya manusia. Karena 3 komponen inilah sebagai input produksi yang akan merubah, memanfaatkan sumber daya alam perikanan ini, perikanan tangkap ini menjadi produksi perikanan. Kalau dia sudah menjadi produksi perikanan, maka di situ dia baru memberikan kontribusi. Bentuk kontribusinya secara sederhana bisa kita golongkan menjadi 4, ya kan? Dia bisa dimakan langsung, maka dia menjadi sumber protein konsumsi per kapita gitu, ikan gitu kan. Dia bisa dijual, kalau dijual dalam negeri, maka dia menjadi pendapatan rupiah gitu. Kalau diekspor, maka ada foreign country currency yang kita peroleh, ada devisa di situ. Bahkan untuk merubah dari sumber daya alam yang ada di perairan menjadi produksi perikanan, itu membuka lapangan pekerjaan. Jadi paling tidak ada 4 kontribusi yang bisa diberikan di dalam proses pembangunan itu. Nah, bagaimana legal framework internasionalnya di dalam pengelolaan perikanan? Kalau kita urut ya dari tahun 85 ada UNCLOS ya, United Nations Convention on the Law of the Sea gitu kan, yang di sana juga mengatur tentang perikanan, terutama straddling fisheries gitu kan. Kemudian tahun 90-an lahir FAO Compliant Agreement. Tahun 95 lahirlah apa yang disebut dengan CCRF, Code of Conduct for Responsibility Fisheries gitu kan. Ini adalah dokumen-dokumen ya saya paparkan digambarkan. Jadi lanjutan dari KTT Rio Janeiro ke tentang KTT Bumi, kemudian dilanjutkan pertemuan tentang pembangunan dan lingkungan di Johannesburg gitu kan. Sementara pakar-pakar perikanan juga melakukan hal yang sama untuk bidang perikanan gitu kan. Yang punyanya tahun 95 lahirlah CCRF yang diadopsi oleh negara-negara secara voluntary gitu kan. Kemudian selanjutnya gitu kan CCRF ini, dokumen yang biru inilah yang menjadi landasan bagaimana mengelola pembangunan perikanan secara berkelanjutan itu. Itu landasannya. Nah, kalau kita lanjutkan gitu kan, pengelolaan perikanan itu, ya intinya kita mengelola sumber daya ikan dan ekosistemnya. Untuk apa? Untuk kita manfaatkan ya, sumber daya ikannya dalam kepentingan sosial ekonomi masyarakat, agar masyarakat sejahtera.
Melalui instrumen apa? Melalui instrumen kebijakan perikanan. Basisnya itu adalah CCRF, Code of Conduct yang di tengah ini. Nah, Code of Conduct telah dirumuskan, isinya itu ada 12 artikel dan 15 guideline. Ini bisa di-download materinya melalui websitenya FAO gitu kan. Yang mengatur tentang penangkapan, tentang budidaya, tentang manajemen, tentang perikanan terintegrasi dan sebagainya. 12 artikel dan 15 guideline inilah yang menjadi landasan internasional dan diturunkan menjadi peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mengelola sumber daya ikan Indonesia. Nah, sekarang peraturan perundang-undangannya bagaimana gitu kan? Kita punya undang-undang, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan. Jadi perintah Undang-Undang Perikanan itu adalah mengelola perikanan gitu. Yang didefinisikan pengelolaan perikanan itu sebagai yang biru ini. Semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, dan sebagainya. Dan turunan dari undang-undang ini sesuai dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diturunkan ke dalam PP, kemudian diturunkan ke dalam keputusan menteri atau peraturan menteri, sampai dia operasional. Jadi intinya peraturan pengelolaan perikanan itu harus inline dia dari internasional regulasi, kemudian ke regional, kemudian nasional sampai ke lokal gitu kan. Nah, elemen pengelolaan perikanan itu apa? Kalau kita berangkat dari definisi tadi, ada 5. Pengumpulan data dan informasi, penganalisaan, penegakan hukum, konsultasi, dan alokasi sumber daya. Gitu. Jadi ini elemen-elemennya gitu. Nah, kenapa tujuan pengelolaannya? Saya kembali kepada cerita tadi. Jadi ada 3 sebenarnya. Menjaga kelestarian sumber daya ikannya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para pelakunya, kemudian memenuhi kebutuhan industri yang memanfaatkan bahan baku perikanan. Jadi ada 3 yang harus dijaga betul gitu kan. Nah, perikanan sendiri sebenarnya kemudian menerjemahkan perikanan berkelanjutan itu. Saya ambil dari ada glossary perikanan ya, tentang perikanan yang bertanggung jawab yang substansinya itu banyak sebenarnya ada di dalam CCRF. Gitu. Nah, apa definisinya gitu kan? Ini ada beberapa catatan gitu tentang sustainable fisheries gitu kan. Pengertiannya adalah pengelolaan dan konservasi sumber daya alam yang berorientasi terhadap perubahan teknologi dan kelembagaan yang diramu sedemikian rupa untuk menjamin apa? Kesinambungan, pencapaian, dan pemenuhan kebutuhan manusia untuk generasi masa kini dan masa datang. Jadi perikanan berkelanjutan itu adalah bagaimana mengelola sumber daya ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau generasi masa kini tanpa mengabaikan bahwa generasi akan datang juga membutuhkan membutuhkan sumber daya ikan. Jadi itu kuncinya gitu kan. Nah, yang dikelola apa? Yang dikelola menyangkut lahan, kalau di budidaya gitu kan, perairan, sumber daya genetiknya, sumber daya ikannya, kemudian tumbuhan, hewan, karena kalau dia ada di air, menurut undang-undang, maka dia dikategorikan dengan ikan. Gitu kan. Nah, inilah prinsip-prinsip dasar perikanan berkelanjutan yang sampai saat ini dikembangkan terus. Gitu kan. Sehingga dimensinya dari definisi itu ada konsep kebutuhan khusus ya untuk mensejahterakan nelayan dan generasi mendatang di dalam dimensi perikanan berkelanjutan. Nah, gagasannya itu bersumber pada keadaan teknologi, organisasi sosial, kemudian oleh karena itu
kearifan-kearifan lokal tetap menjadi bagian yang harus dijaga dalam kerangka apa? Dalam kerangka bagian dari sistem pengelolaan perikanan secara keseluruhan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan untuk mengelola? Kita tadi sudah membagi menjadi 11 WPP di laut gitu kan. Bahkan sekarang keluar lagi WPP perikanan daratan atau inland fisheries gitu kan. Tetapi kita bicara lautnya gitu kan. Kemudian sudah disusun rencana pengelolaan perikanannya berdasarkan WPP. Jadi ada Kepmennya ya, dari Kepmen 75 tahun 2016, kemudian 76, 77 itu berurutan sampai 84. Dan yang pertama keluar memang WPP 718 ya. Ini Laut Arafura ini ya, tahun 2014. Kemudian ada juga rencana pengelolaan perikanan berbasis jenis komoditi. Sudah ada 4 ya. Itu tentang tuna cakalang tongkol, kemudian tentang ikan lemuru, tentang ikan terbang, tentang rajungan. Ini adalah dokumen-dokumen, sekalipun sekarang, karena 2016, sekarang kita sudah berada di 2021 gitu kan. Rencana pengelolaan perikanan ini harus direview ulang, gitu kan. Karena kondisi perikanannya sudah bergeser gitu kan. Pada saat RPP ini disusun, basis potensi kita masih ada di 6,4 juta ton. Tetapi sekarang potensi kita jadi 12,54 gitu kan. Sehingga kondisi perikanan jumlah lainnya juga berubah dan sebagainya. Oleh karena itu saat ini pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sedang mereview RPP ini, seluruh RPP ini, agar dia menjadi valid perencanaannya. Nah, bagaimana implementasinya? Maka muncullah Lembaga Pengelolaan Perikanan gitu kan, melalui Permen 33 tahun 2019 gitu kan. Bahwa Lembaga Pengelolaan Perikanan basisnya adalah wilayah pengelolaan perikanan yang ada 11 gitu kan. Pengorganisasiannya bisa dibaca melalui Permen 33. Dan ini merupakan perubahan atas keputusan Dirjen Perikanan Tangkap nomor 47 tahun 2017. Nah, dalam konteks itu di dunia juga sudah bergeser gitu kan, dengan berakhirnya MDGs gitu kan. Kemudian muncul apa yang disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goal gitu kan. Ini adalah agenda pembangunan global, nasional dan lokal yang transformatif dan komprehensif, jauh melampaui apa yang dirumuskan di dalam MDGs yang menjadi titik tolak tahun 90 berapa ya? 92 ya. Pada saat itu MDGs menjadi landasan negara-negara di dunia di dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan itu. Nah, SDGs ini telah menjadi kerangka bersama atau framework para pemangku kepentingan untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Gitu kan. Ada 17 tujuan gitu kan. Tetapi yang terkait dengan perikanan itu apa yang disebut dengan SDGs 14. Jadi tujuan yang ke-14 yang menyangkut ekosistem lautan. Gitu. Ini yang SDGs 14 ini, yang ke-14 gitu kan. Kita akan soroti di sana apa yang sebenarnya dilakukan. Jadi 17 tujuan SDGs itu ya, ada pilar pembangunan sosial, di sana ada 5 tujuan, 47 target dan 77 indikator gitu kan. Ya. Apa itu 5 tujuan itu? Mulai dari tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat sejahtera, pendidikan dan sebagainya gitu kan. Nah, di mana letak perikanan gitu kan? Letak perikanan itu ada di pilar pembangunan lingkungan. Yang ketiga, kolom yang ketiga, itu ada 6 tujuan, 56 target, 69 indikator gitu kan. 6 tujuannya itu salah satunya adalah ekosistem kelautan, yaitu tujuan yang ke-14, makanya disebut dengan SDGs 14 gitu kan. Apa sih tujuannya ekosistem lautan itu? Ekosistem lautan itu adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra
untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, ini sekarang menjadi acuan. Setiap pembangunan, kebijakan pembangunan perikanan harus hulunya itu atau muaranya itu ada di SDGs 14 ini. Karena ini adalah kerangka bersama negara-negara di dunia. Nah, apa isinya gitu kan? Ya, target-targetnya gitu kan. Ada 7 target. Ya. Tadi kan kalau kita lihat SDGs 14 gitu kan, ada 7 target di sini ya, yang menyangkut tujuan ke-14 itu. Apa? Yang pertama, mengurangi semua jenis pencemaran laut. Yang kedua, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan. Yang ketiga, meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut. Yang keempat, mengatur pemamenan dan penghentian penangkapan ikan yang berlebih, penangkapan ikan ilegal, dan praktek penangkapan ikan yang merusak. Yang kelima, melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir laut. Jadi, makanya kenapa kemudian Indonesia punya komitmen untuk mengembangkan kawasan konservasi perairan gitu kan. Yang 20 juta di dalam komitmen di dalam WOC dan sekarang sudah berkembang menjadi menjadi 30 juta hektar perairan laut gitu. Yang keenam, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap over capacity di dalam kegiatan penangkapan, termasuk penangkapan yang ilegal atau IUU fishing ya, termasuk di dalamnya unreported. Kemudian yang ketujuh, ya, ada 4, ini meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang, menyediakan akses untuk nelayan skala kecil, menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam undang-undang hukum laut gitu kan. Nah, inilah gambaran ya yang diturunkan oleh pemerintah dalam kerangka pembangunan perikanan berkelanjutan. Dari cerita semua tadi itu dapat disimpulkan, ada 4 kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Yang pertama, bahwa pembangunan berkelanjutan lahir dari masalah pembangunan dan diskusi panjang terkait pembangunan dalam kerangka kesejahteraan umat manusia. Gitu. Yang kedua, substansi pembangunan perikanan adalah pengelolaan perikanan. Pengelolaan perikanan yang memungkinkan perikanan itu menjadi berkelanjutan. Gitu. Nah, apa itu landasannya? Ya CCRF itu, Code of Conduct for Responsibility Fisheries. Nah, yang ketiga, perikanan berkelanjutan mengandung pengertian, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, termasuk orientasi perubahan teknologi di sana, kemudian kelembagaan yang diramu untuk mencapai apa? Mencapai pemenuhan kebutuhan manusia saat ini, sekaligus juga menjamin kebutuhan generasi masa yang akan datang terhadap sumber daya. Yang keempat, perikanan berkelanjutan terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi framework pembangunan semesta, pembangunan dari masyarakat internasional yang disebut dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Itu cerita kira-kira materi yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dalam waktu yang terbatas ini memberikan wawasan bagi siapapun yang belum banyak memahami tentang pembangunan perikanan berkelanjutan, sekaligus juga sebagai bahan literasi bagi pegiat-pegiat perikanan agar kita berada selalu di dalam memanfaatkan sumber daya alam itu berada dalam koridor yang mampu memberikan jaminan bahwa sumber daya alam kita ini harus terjaga keberlanjutannya, sekaligus juga masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam atau stakeholder yang terlibat di dalamnya mampu mencapai kesejahteraan yang semakin baik. Terima kasih Mbak Ririn. Saat ini kami sudah mencatat beberapa pertanyaan, mohon penjelasan dari Bapak. Pertanyaan pertama dari Anissa, bagaimana implementasi dari model pembangunan berkelanjutan tersebut di lapangan? Pertanyaan kedua dari Yatna Sari, bagaimana status pengelolaan perikanan di Indonesia saat ini?
Apakah status tersebut sudah dapat diklaim sebagai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan cocok untuk diimplementasikan selanjutnya? Ada dua ya. Oke, memang kalau kita kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh sebentar ini saya harus yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan, pada intinya adalah kita sudah melakukan banyak upaya yang berpedoman pada usaha agar pembangunan kita itu berkelanjutan. Nah, ini bisa kita lihat dari banyak hal ya. Misalnya CCRF terutama di bidang perikanan tangkap gitu kan. Pemerintah sudah mulai mencoba memperbaiki dari awal itu adalah berapa sih sebenarnya besaran stok ikan kita itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan berapa sebenarnya ikan yang bisa dimanfaatkan oleh para nelayan. Nah, yang kedua, pemerintah juga sudah mulai mengatur alat tangkap apa yang boleh, kemudian alat tangkap apa yang tidak boleh, gitu kan. Melalui peraturan-peraturan kementerian sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah juga melengkapi dengan undang-undang sehingga ada perubahan undang-undang ya. Dari undang-undang kita lihat yang terkait dengan perikanan tangkap itu paling tidak ada 4 undang-undang itu. Yang pertama Undang-Undang Perikanan itu, yang tadinya nomor 31 kemudian dirubah dalam rangka penyempurnaan menjadi Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 gitu kan. Kemudian Undang-Undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Nomor 27 kemudian berubah menjadi Undang-Undang nomor 1. Kemudian ada Undang-Undang tentang perlindungan nelayan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang tentang kelautan, Undang-Undang nomor 32 kalau nggak salah. Yang terakhir malah Undang-Undang perlindungan nelayan. Yang substansi intinya adalah mengatur agar tujuan mencapai kesejahteraan nelayan itu tercapai, tapi sekaligus sumber daya alamnya, sumber daya ikannya juga terjamin. Supaya apa? Supaya kriteria dari perikanan berkelanjutan itu bisa terpenuhi. Nah, itu dilakukan, sudah dilakukan, mulai dilakukan dan terus perbaikannya itu berlangsung. Jadi bagaimana implementasi modelnya memang belum sempurna. Gitu. Tetapi upaya untuk mengarah ke situ itu sudah dilakukan. Termasuk bagaimana kita tidak mungkin 6,4 juta kilometer persegi ini dikelola oleh sebuah lembaga. Tetapi dicoba untuk membagi menjadi 11 berdasarkan pendekatan banyak aspek ya, dari mulai aspek oceanografisnya, kemudian karakter perairannya, karakter sumber dayanya dan seterusnya gitu kan. Itu sudah sudah dilakukan. Kemudian sekarang dikembangkan kelembagaannya, kelembagaan berbasis WPP. Sekalipun sebenarnya kelembagaan ini belum berjalan seperti yang kita harapkan sebagai lembaga independen yang mampu mengelola sumber daya ikannya dengan baik sehingga hasilnya bisa optimum. Tapi arah menuju ke sana terus didorong dan dilakukan ya oleh semua yang berkepentingan gitu kan, karena pemerintah sebagai otoritas pengelola perikanan ini juga mendengarkan suara-suara seluruh stakeholdernya gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah kondisi perikanan di Indonesia ini sudah dapat dikatakan berkelanjutan gitu kan. Nah, dalam konteks kalau kita percaya atau kalau kita gunakan ya ecosystem approach to fisheries management itu sebagai alat ukur gitu kan, dengan menggunakan indikator-indikator yang sudah dikembangkan di Indonesia gitu kan, memang harus kita akui gitu kan bahwa
perikanan di Indonesia ya, dalam konteks spot yang kecil-kecil yang mencerminkan nanti gambaran perikanan di Indonesia belum mampu memberikan jaminan bahwa perikanan kita akan berkelanjutan. Karena pelanggaran masih ada, IUU fishing masih ada. Kalau lihat berita-berita tentang bagaimana kawan-kawan di pengawasan termasuk Angkatan Laut, Polairut gitu kan, melakukan penangkapan, melakukan upaya menjaga sumber daya di perairan Natuna misalnya, dan perairan-perairan perbatasan lainnya. Itu masih berlangsung gitu kan. Sehingga memang kalau pertanyaannya apakah status perikanan kita sudah berada pada posisi berkelanjutan, saya secara jujur harus mengatakan belum gitu kan. Tapi upaya untuk ke arah sana itu sudah dilakukan dengan luar biasa gitu. Jadi gitu Mbak. Baik sahabat Bahari, jawaban Bapak Nyoman tadi sekaligus penutup perjumpaan kita dalam AOP Voice minggu ini. Bapak Nyoman terima kasih atas kesediaannya telah bergabung. Saya Ridwan Rosita mewakili tim yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bahari. Saksikan terus AOP Voice dan salam AOP Wave.